Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan situasi di dalam ruangan yang memperlihatkan banyak sekali uang dengan kehidupan yang kaya raya. Dan di sini dia itu memang menumbalkan istrinya sendiri dan untuk tuyul peliharaannya sendiri. Dan istrinya kita bisa sebut namanya sebagai Marni. Dia dikurung di sebuah ruangan dan dijadikan alat untuk menyusui tuyul itu. Dan suatu hari hujan dan badai pun tiba dan angin kencang membuat pohon menembus kaca rumah. Dan pada saat itu dia memiliki kesempatan untuk kabur. Dan dia diam-diam naik ke atas tembok dan dia bisa kabur lewat sana. Di sisi lain, sosok itu pun datang untuk menyusu kepada Marni. Dan dia juga seketika menjerit karena Marni memang tidak ada di sana. Cerita tuyul membuat laki-laki itu kemudian sadar jika istrinya telah berusaha untuk kabur. Marni juga berusaha untuk langsung melarikan diri dan dia tidak mau sampai tertangkap lagi. Dia juga berlari ke tengah ladang dan pada saat itu suaminya meminta Marni untuk tidak pergi. Tapi Marni juga tidak sudi dan dia juga berjanji kalau sampai mati dia tidak akan pernah memaafkan suaminya. Dan seketika petir turun menyambarnya hingga dia langsung meninggal dan dengan keadaan yang gosong. Dan dia beralih kepada seorang ibu yang bernama Ambrar. Dia bekerja di warung makan dan warung makan itu milik Ibu Mursida. Dan di warung makan itu ada seorang kades yang namanya adalah Pak Sukiman dan dia menjawab banyak pertanyaan dari para warganya. Dan mereka ini bertanya kenapa di desa ini ada banyak sekali perempuan yang menghilang misterius dan ada pula warga yang sering kehilangan uang. Pak Sukiman menjawab kalau perempuan itu tidaklah menghilang, mereka kabur dengan laki-laki lain ke desa sebelah. Dan soal uangnya hilang, dia juga tidak mengetahui memang karena apa. Dan karena ada maling mungkin di desa mereka. Selama 1 bulan Ibu Mursida juga kehilangan 500.000 dan padahal uangnya juga telah disimpan di dalam kaleng. Dan karena hal itu Ibu Mursida juga memberhentikan para pegawai di warung makannya. Dan sementara hanya Ibu Ambar yang masih tersisa di sana. Karena Ibu Mursida merasa kasihan dan dia juga tidak punya suami dan harus menghidupi 2 anaknya. Ibunya juga punya 2 anak yaitu putri dan saat ini dia hidup di bangku SMA dan kemudian hampir lulus. Dan satunya lagi anak laki-laki yang bernama Ci. Dan putri berpikir keras untuk mengubah ekonomi keluarganya sebab semenjak bapak meninggal kehidupan mereka juga susah. Putri kemudian meminta uang kepada ibu sebesar 500.000 untuk modal mendaftarkan pelatihan untuk bekerja di kapal pesiar. Tapi ibu melarangnya. Dan hal itu memang jauh dari keluarga dan untuk apa sukses tapi jauh dari keluarga. Lebih baik uang 500.000 itu dipakai untuk membayar uang sewa rumah dan SPP Aji yang sudah menunggak selama 2 bulan. Hal itu membuat Putri merasa kesal. Dan Putri yang bersedih curhat kepada sahabatnya. Dia menceritakan tentang keinginannya untuk bekerja di kapal pesiar. Tapi Kiki menyarankan agar Putri mendengarkan saja nasihat ibunya. Itu adalah ibu yang terbaik untuknya. Dan saat itu dia juga memiliki wajah yang cantik. Dia tidak hanya kerja di kapal tapi untuk menjadi sukses, dia juga bisa menjadi model di ibu kota. Lalu adegan beralih kepada Ibu Ambar yang belum bisa dibayar oleh Ibu Mursida. Dan hal itu karena
ibunya uangnya hilang secara terus-menerus. Dan saat itu Bu Ambar ingin pinjam uang kepada Bu Mursidah untuk membayar SPP Aji, tetapi Ibu Mursidah juga tidak sanggup, orang dia bayar gaji pun tidak bisa. Bu Ambar juga langsung pulang dan dia berpikir keras bagaimana caranya mendapatkan uang. Dan ketika dia duduk di pos ronda, dia mendengarkan suara yang aneh. Dan ternyata itu adalah suara kresek yang terjatuh. Dan di dalam kresek itu juga ada sekepok banyak uang. Dan Bu Ambar terkejut melihat itu, dan dia pun segera datang ke rumah Pak Kades untuk menyerahkan uang itu. Dan dia keluarlah. Dia menyuruh Bu Ambar untuk tunggu dulu di depan. Dan saat menunggu Pak Kades datang, Bu Ambar ini berubah pikiran dan dia memutuskan untuk mengambil uang itu daripada diberikan kepada Pak Kades, karena dia juga lebih membutuhkannya. Tapi itu ya memang keputusan yang salah, dan akibatnya dia juga mulai mengalami kejadian yang begitu aneh. Dan saat tidur dia terus mengatakan corong ireng, yaitu hal membuat Aji terbangun dari tidurnya. Dan kemudian Aji pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah itu dia terkejut karena melihat sekelibat sosok anak kecil yang mirip sekali dengan tuyul. Dan saat itu Aji melihat ibunya ini berjalan sambil tertidur, dan ibunya terus menyebutkan corong ireng dan dia memberitahukan tentang hal tersebut. Setelah itu Putri melihat kepiting milik Aji yang di dalam baskom, dan ternyata air itu pun dimainkan oleh sosok tuyul itu, dan rupanya dia ada di belakang Putri. Pada esok harinya Putri main ke rumah Kiki, dan Kiki mempunyai kakak yang bernama Nurdin. Dan ternyata pada film itu ada Cecep dari film Pamali sebelumnya, dan Cecep juga cerita kalau dia adalah sepupu dari Kiki. Dan saat itu Cecep juga berencana ingin bekerja di kapal pesiar. Dan Bang Nurdin juga mengatakan kalau nanti dia juga bisa latihan bareng bersama Putri. Dan Nurdin juga akan memotret mereka bertiga untuk kenang-kenangan. Dan Cecep bertanya memang di desa ini boleh foto bertiga. Apakah memang ini bisa pamali karena kalau di tengah ada yang sial? Tapi desa ini tidak percaya dengan pamali, dan Nurdin juga segera memotret mereka bertiga. Pada malam semakin larut, semakin itu Putri terkejut ketika ibunya tidak ada di rumah. Putri dan Aji juga segera datang ke rumah Kiki lagi, dan dia memberitahukan kalau ibunya juga tidak ada di situ. Dan Nurdin juga memberikan saran agar Putri pergi ke Siskamling dan memberitahukan Pak Kades jika ibunya ini menghilang. Saat itu Nurdin menyuruh Cecep untuk mengantar Putri ke Siskamlingnya. Dan Putri juga takut berduaan dengan Cecep saja, dia ingin Kiki ikut bersamanya. Dan Putri meminta Aji untuk menunggu bersama Nurdin di rumahnya. Kemudian mereka bertiga datang ke Siskamling. Putri segera melaporkan jika ibunya menghilang. Dan Pak Kades juga mengatakan Ibu Ambar juga tidak menghilang. Ibunya Putri juga baru saja pergi ke kota. Dia pergi malam-malam supaya malam sampai, dan sebenarnya Ibu Ambar tidak mau memberitahukan hal ini kepada anak-anaknya supaya mereka juga tidak bersedih, karena Ibu Ambar sudah berhenti kerja. Jadi mau tidak mau dia harus kerja di kota. Tapi keesokan harinya Putri merasa aneh karena ibu tidak mungkin ke kota. Dan soalnya baju ibu masih ada di rumah dan dia yakin ibu tidak pergi ke kota. Dan dia pun merasa aneh karena menemukan uang yang sangat banyak di kantong ibu. Dan di saat kebingungan, Putri memarahi Aji yang mencoret-coret tembok rumah. Ternyata Aji tidak hanya mencoret-coret, tapi dia menggambarkan corong hitam yang disebutkan oleh ibu saat sedang tidur. Dan ketika melihat gambarnya Putri, Kiki, dan Cecep,
dia seketika sadar dan itu adalah corong pabrik. Dan di desa ini juga memiliki satu pabrik saja, dan pabrik kimia milik Pak Karsono. Dan orang paling kaya di desa ini dan pada zaman dahulu. Dan pabrik itu terbengkalai dan tidak ada yang berani memasukinya. Dan karena pabrik itu terletak di tengah hutan, dan konon katanya di dalamnya itu ada tuyul. Dan sementara hutan kawasan pabrik itu terdapat ukiran. Dan mendengar itu Cacap terkejut karena dia mengetahui kalau kuntilanak hitam adalah kuntilanak yang paling berbahaya karena dia mati dengan membawa dendam. Putri yakin kalau ibunya ada di pabrik itu. Dia juga bergegas untuk mencari ibunya. Dan Putri, Kiki, dan Cecep akan menuju ke hutan, ke kawasan pabrik itu. Dan dia menyuruhnya untuk diam di rumah. Dan jika sampai larut malam mereka tidak pulang, maka Aji disuruh untuk datang saja ke rumahnya Pak Nurdin. Cukup lama mereka ada di perjalanan hingga pada akhirnya pada waktu maghrib mereka juga sampai di kawasan pabrik itu. Dan Cacap juga bertanya-tanya apakah tidak pamali mereka ada di luar rumah pada saat waktu maghrib seperti ini. Dan sementara Putri akan bersikeras untuk masuk ke kawasan pabriknya. Dan jika Cacap takut, Putri menyuruhnya untuk pulang saja. Di sisi lain, Tembong dimarahi habis-habisan oleh Sukiman. Dia marah karena tadi Tembok memang membiarkan mereka pergi ke pabrik itu. Dan Sukiman juga sangat membenci siapapun yang mendekati area pabrik tersebut. Sementara itu di rumah, Aji adiknya Putri juga mulai diteror oleh sosok tuyul. Dan mainan-mainannya juga bergerak dengan sangat sendiri. Dan sebuah mainan meluncur ke kolong kasur. Dan pada saat akan menggapainya, tangan Aji dipegang oleh tuyul tersebut. Dan pintu rumah juga terkunci dan tidak terbuka lagi. Beberapa lama kemudian, beruntung Aji pun berhasil untuk keluar dari rumah. Tapi seketika dia diculik oleh Pak Sugiman alias Pak Kades. Putri, Kiki, dan juga memang langsung masuki kawasan pabrik. Bangunan itu tampak sangat tua. Dan pintu utama juga terkunci membuat mereka sempat kebingungan. Tapi Putri berhasil membuka gembok itu dan mereka pun langsung masuk ke dalam. Baru saja mereka masuk ke dalam dan sekelompok kelelawar berterbangan seolah-olah menyambut mereka. Dan Kiki menyayangkan pabrik sebesar ini terbengkalai begitu saja. Dan dia memang langsung menemukan foto-foto lama. Dan namanya ini adalah Mbah Karsono. Di antara foto-foto itu terdapat foto Pak Sukiman alias Pak Kades. Dan dari situ dia baru mengetahui kalau Pak Sukiman bekerja di pabrik milik Pak Karsono. Tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan. Putri yakin itu adalah suara ibunya, yaitu Ibu Ambar. Dan mereka ini mengikuti suara itu sambil memanggil nama Ibu Ambar. Tapi yang mereka temukan di sini justru sebuah lorong menuju ke ruangan bawah tanah. Dan di ruangan itu terdapat beberapa hal dan juga tumpukan uang. Dan Putri mengatakan uang itu adalah uang yang ada di tas milik ibunya. Dan Kiki bercerita kalau itu adalah uang tumbal. Uangnya sengaja diletakkan secara sembarangan dan yang mengambilnya memang akan dijadikan tumbal. Dan Kiki menemukan banyak foto perempuan, yaitu foto Ibu Ambar. Mereka yakin Ibu Ambar ini memang dijadikan target tumbal. Dan tiba-tiba sebuah lemari terbuka dan sosok mayat perempuan jatuh keluar.
Mayat-mayat lain pun juga mulai berjatuhan dari langit-langit pabrik. Sosok itu juga mencengkram dan mencoba menyerang mereka. Cecep juga mengajak Kiki dan Putri untuk segera keluar dari pabrik ini. Namun Putri ini menolak. Dia yakin kalau ibunya masih hidup dan ada di sana. Cecep marah karena dia pernah mengalami kejadian seperti ini, di mana sahabatnya tewas seperti ini. Akhirnya Cecep memutuskan untuk pulang dan mencari bantuan kepada warga desa. Kiki dan Putri menyusuli halaman belakang dan mereka juga menemukan adanya rumah yang begitu besar, rumah milik Pak Karsono. Dan dia memang pemilik pabrik terbengkalai itu. Dan Cecep juga dipukul dari arah belakang hingga dia pingsan. Dan ternyata itu adalah ulah Pak Sukiman dan dia juga sedang menyekap Aji, adiknya Putri. Dan sementara itu dia pun masuk ke rumah besar tersebut. Dan Kiki juga menemukan sebuah kotak musik. Dan saat musik itu menyala, Kiki terus memotret. Dan bahkan dia sempat memotret sosok kuntilanak hitam yang muncul. Mereka juga menemukan tumpukan uang dalam jumlah yang begitu besar. Mereka semakin yakin kalau Pak Karsono yang telah menjalankan pesugihan tuyul. Namun saat itu mereka heran karena melihat foto beserta istrinya di dalam rumah tersebut. Dan ternyata istri Pak Sukiman adalah Marni yang meninggal di awal film tadi. Jika Marni adalah istri Pak Sukiman, berarti Pak Sukimanlah pemelihara tuyul tersebut, karena di awal film dia menumbalkan Marni untuk menjadi ibu susu bagi tuyulnya. Di sisi lain, Pak Sukiman ternyata membawa Cecep dan juga Aji ke rumah tersebut, dan mereka juga dikurung di ruangan yang berbeda. Dan dia pun memang memberikan tembong permen narkoboy sebagai alat kendali dan agar dia selalu patuh kepadanya. Putri dan Kiki pun menemukan sebuah buku tua dan tentang pesugihan tuyul, dan di dalamnya tertulis bahwa pesugihan ini hanyalah bisa berjalan jika pemilik tuyul masih hidup. Dan tuyul selalu membutuhkan seorang perempuan sebagai ibu susunya. Dan tuyul pun pada akhirnya takut dengan cermin. Dan dari situ mereka sadar kalau di sini untuk pelaku pesugihannya bukanlah Pak Karsono, karena dia juga sudah meninggal. Dan mereka juga seketika curiga kepada Pak Sukiman. Dialah yang memelihara dan tuyul tersebut. Kemudian Putri kembali mendengar suara ibunya. Dia juga berpisah dengan Kiki untuk mencari sang ibu. Putri pada akhirnya menemukan ibu sedang disekap di sebuah ruangan. Kedua payudaranya pun juga berdarah. Dan dia terpaksa untuk mencari ibu susu untuk sang tuyul. Putri menangis saat mengetahui kalau ibunya dijadikan tumbal. Di sisi lain, Kiki melihat Cecep, tapi sosok itu bukanlah Cecep yang nyata. Kiki justru dijebak ke sebuah ruangan yang penuh dengan cermin. Dan kotak musik seketika berbunyi, dan kuntilanak hitam juga pada akhirnya seketika keluar, dan dia menarik kepala Kiki ke arah kaca cermin, dan sehingga Kiki langsung tewas secara mengenaskan. Tidak lama dari itu, Putri menemukan jasad Kiki yang memang dia menangis histeris. Dia merasa kematian Kiki adalah salahnya. Di sisi lain, dia datang ke pabrik itu juga karena dia mengetahui Kiki, Cecep, dan Putri datang ke pabrik ini, dan dia merasa khawatir dan dia memang sudah pulang padahal sudah malam.
dan dia bertemu Sukiman. Pak Sukiman ini menyembunyikan sebelah tangannya di belakang punggungnya. Nurdin mengatakan jika Pak Sukiman seperti memelihara tuyul karena posisi tangan seperti itu. Pak Sukiman memang memelihara tuyul, tapi tangannya di belakang punggung karena dia menyembunyikan sebuah kapak. Dan di saat itu juga Pak Sukiman menancap Nurdin dari arah belakang, dan sehingga Bang Nurdin juga langsung tewas secara sia-sia. Putri kemudian berhasil kabur dari rumah besar itu dan mereka ketahuan oleh Pak Sukiman. Bu Ambar menyuruh Putri untuk pergi duluan, dan Sukiman pun juga berhasil menangkap Ambar kembali, dan Sukiman mengatakan kalau Ambar tidak bisa bebas dari sini. Ada kuntilanak hitam alias arwah Marni yang akan menyerang siapapun yang datang ke tempat ini setelah waktu maghrib. Ketika itu Putri datang, dia berusaha merebut kapak Pak Sukiman dan keributan terjadi tanpa sengaja, dan kalung jimat Pak Sukiman jatuh tanpa sadar. Dan tetapi jika jimatnya lepas, maka Pak Sukiman juga dapat diserang juga. Namun pada saat itu dia berhasil merebut kembali jimatnya. Dia menunjukkan itu kepada Marni sehingga dia seketika memang langsung lenyap. Setelah itu Sukiman mencari Ambar lagi. Dia perlu ibu susu untuk tuyulnya. Seketika Sukiman mengancam jika Ambar tidak mau menyerahkan diri, maka Aji anaknya Ambar akan dia celakai, dan pada akhirnya Ambar menyerahkan diri. Di sisi lain, Cecep dan Aji juga terpisah di dalam pelariannya karena mereka dikejar oleh Tembong dan asistennya Pak Sukiman. Pada saat itu Cecep bersembunyi di sebuah gudang yang penuh dengan patung. Seketika semua patung itu terjatuh dan hanya ada satu patung yang masih berdiri kokoh. Dan mungkin itu adalah sosok kuntilanak hitam, tapi ternyata setelah dibuka itu adalah patung juga, dan ternyata kuntilanak hitam ada di ujung ruangan tersebut. Kuntilanak ini menyalahkannya dan dia segera kabur, dan tiba-tiba datanglah Tembong. Tapi kemudian gerindra itu pun copot saking kencangnya berputar dan berakhir menancap ke kepala Tembong, dan sehingga dia langsung tewas seketika. Sementara itu Aji bersembunyi di dalam gentong, dan kemudian sosok kuntilanak hitam menyamar sebagai Ibu Ambar. Dia memanggil-manggil nama Aji, dan pada saat itu dia tidak bisa melihat dengan jelas karena kacamatanya dibawa oleh Pak Sukiman. Dan kemudian dia datang mendatanginya dan melihatnya sudah terluka parah, kepalanya bercucuran darah, dan kemungkinan Cecep juga meninggal dunia. Dan saat itu dia berpikir keras bagaimana caranya menyelamatkan sang ibu, dan ibu akan selamat jika tuyulnya mati, dan tuyul itu akan mati jika tuannya mati. Dan satu-satunya hal yang bisa membuat Pak Sukiman mati adalah dengan kuntilanak hitam, tapi kunti hitam itu tidak bisa menyerang Sukiman dan karena ada jimat. Jadi satu-satunya cara mereka harus mengambil jimat itu supaya Pak Sukiman diserang oleh kuntilanak hitam. Di sisi lain, Ibu Ambar dikurung kembali di ruangan tersebut, dan Pak Sukiman kemudian datang. Dia menyuruh tuyul peliharaannya untuk menyusup kepada Ambar. Di sisi lain, dia mempunyai sebuah rencana. Dia meminta bantuan Aji, dan Aji diminta untuk meminta perhatiannya, dan Aji berlarian dan bersembunyi di lemari yang ada di sebuah kamar, dan dia pun bisa menangkapnya. Namun Sukiman dan bagaimana suara pecahan, dan Sukiman sangat terkejut, dan karena ruangan atas sudah kebakaran, bahkan uangnya juga ikut terbakar.
Ketika itu dia yang sedang bersembunyi dihantui oleh Kiki, dan yang mana sangat menyeramkan. Untungnya dia berhasil menghindar, dan Aji kemudian datang dan melepaskan ibunya. Dan Sukima sudah berusaha menyelamatkan uangnya dan dia segera diserang oleh Putri dari arah belakang. Dan Putri berusaha mengambil jimat kalung Pak Sukiman, dan sayang dia tidak sekuat Pak Sukiman, dan dia berujung disiksa dan bahkan ditendang. Dan ketika Putri akan ditebas, beruntung Ibu Ambar kemudian datang dan mereka pun memang menyerang Pak Sukiman. Dan pertengkaran itu juga kapak menancap Bu Ambar. Dan tetapi pada saat itu dia pun memang berhasil mengambil kalung jimat tanpa dia sadari. Dan kemudian mereka pun mengurung Sukirman dan di ruangan tersebut, dan pintu disegel oleh kapak dan sehingga tidak bisa dibuka. Dan kemudian Aji seketika ditarik oleh tuyul dan Putri bergegas untuk menyelamatkan Aji, dan dia pun diserang oleh tuyul dan sampai terjebur ke dalam kolam. Dan tuyul marah pun karena dia akan membuatnya mati, dan dia juga sudah sangat dendam dengan suaminya itu. Dan dengan adanya serangan Pak Kaca, dan pada akhirnya Sukiman pun tewas, dan tuyul itu pun juga langsung ikut musnah. Dan pada akhirnya teror tuyul pun dan kuntilanak hitam, dan dia pun segera usai, dan Bu Ambar pun juga mengeluarkan banyak darah dan dia tidak kuat lagi, dan tidak lama Bu Ambar pun juga menghembuskan nafas terakhirnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.